Hai teman-teman, Selasa ceria. Tetap semangat ya dengerin pantun rohani Dengan Nia, Feby di Surabaya. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini tanggal 8 September, gereja menetapkan sebagai pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Mengambil air dengan memakai timba, cara yang lazim saat hidup di desa. Mereka yang dipilih juga dipanggilnya, dan yang dipanggil juga dibenarkannya. Bacaan Injil mengisahkan silsilah Tuhan Yesus mulai dari Abraham, Yakub, Yusuf, dan kisah awal terbentuknya keluarga kudus Nazaret, yaitu ketika Yusuf dan Maria bertunangan. Namun, ketika Yusuf dan Maria belum hidup sebagai suami istri, Maria sudah mengandung. Itu mengandung dari Roh Kudus. Mengisi liburan piknik ke Sarangan, oleh-olehnya kentang dan jagung rebus. Saat Maria dan Yusuf bertunangan, Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Pernyataan ini juga menjadi salah satu bagian dari kredo kepercayaan kita. Percaya pada Yesus, Putra yang Tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Ketika kita mengucapkan dua frase ini, kita diharapkan sambil membungkukkan badan karena kita ingin memberi penghormatan terhadap dua peristiwa yang penting ini. Yang dikandung dari Roh Kudus, gereja menandai dengan Hari Raya Kabar Sukacita tanggal 25 Maret dan dilahirkan oleh perawan Maria, lahirnya Yesus tanggal 25 Desember. Di dua tanggal ini, di dua hari raya ini, ketika mengucapkan frase itu yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, bukan hanya membungkukkan, melakukan berlutut. Dilahirkan oleh perawan Maria. Maria walau melahirkan Yesus, mengandung Yesus, Maria tetap perawan. Dan ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelum kelahiran Yesus. Tepatnya di Yesaya 7:14 dinyatakan di sana adalah, dan seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Makan siang di Jalan Sostrowijayan, sayurnya gudeg berbahan dasar tewel. Seorang dara akan melahirkan, anaknya diberi nama Immanuel. Maria dipilih oleh Tuhan menjadi rekan kerja untuk membangun karya keselamatan umat manusia. Sebenarnya setiap kita juga dipilih oleh Tuhan untuk ikut berkarya mewartakan kabar sukacita, mewartakan kerajaan Allah di dunia ini dalam porsi yang berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah kita menyadari tawaran ajakan Allah itu ketika kita dijadikan rekan sekerja Allah? Ketika saya diizinkan menikah, berarti Tuhan memberi tanggung jawab pada saya sebagai seorang suami. Ketika diizinkan punya anak, berarti Tuhan memberi tanggung jawab saya sebagai seorang orang tua. Ketika saya diberi pekerjaan, berarti Tuhan memberi tanggung jawab pada saya sebagai seorang pekerja. Apakah saya sungguh menyadari bahwa saya sebenarnya adalah rekan kerja Allah untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini? Mari kita meneladan Bunda Maria. Ketika ada banyak hal yang tidak menyenangkan, Maria tetap diam dan menyimpannya dalam hati tanpa mengeluh. Ya Maria yang semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Tuhan memberkati. E benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Terima kasih berkah dalam.